Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah ilmu biomedik dasar akan menjelaskan tentang perpindahan kalor yang meliputi konduksi, konveksi, dan radiasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Josephine Desat Ventia Rustanto, yang kedua ada Veronica Alia Duira, yang ketiga ada Ersa Sabrina, yang keempat ada Aisyah Amalina, kemudian yang kelima ada Auditia Putri Pramudia, kemudian yang keenam ada Fatma Isma Ramadhani, selanjutnya yang terakhir ada Tulus Yandi Atmo. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang konduksi. Yang pertama ada prinsip fisika pada video tersebut, yaitu jenis-jenis perpindahan kalor. Salah satu sifat kalor adalah dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Kalor adalah suatu jenis energi yang dapat menimbulkan perubahan suhu pada suatu benda. Kalor juga memiliki arti sebagai tenaga panas yang dapat diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda lainnya. Untuk prinsip fisika yang pertama, ada konduksi atau hantaran. Konduksi atau hantaran adalah perpindahan panas melalui benda penghantar tanpa disertai perpindahan partikel benda penghantar. Selanjutnya, hukum fisika pada video tersebut adalah yaitu menjelaskan perpindahan kalor melalui konduksi. Adalah hukum Fourier, juga dikenal sebagai hukum perambatan panas Fourier. Hukum ini menjelaskan bagaimana panas berpindah melalui konduksi dalam suatu benda padat. Hukum Fourier menyatakan bahwa laju perpindahan panas melalui konduksi dalam benda padat adalah sebanding dengan luas permukaan penyebaran, perbedaan suhu, dan koefisien konduksi termal benda tersebut dan berbanding terbalik dengan ketebalan benda tersebut. Secara matematis, hukum Fourier dapat dituliskan sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus hukum Fourier, di mana Qx sama dengan min Ka dt per dx, di mana Q adalah laju perpindahan panas, yaitu dalam satuan watt atau joule per detik. K yaitu koefisien konduksi termal dalam satuan watt per meter per Kelvin. A adalah luas permukaan penyebaran, yaitu dalam satuan meter persegi. dt di mana perbedaan suhu antara dua sisi benda yang berkonduksi, yaitu dalam satuan Kelvin atau derajat Celcius. Sedangkan dx yaitu ketebalan benda yang berkonduksi, yaitu dalam satuan meter. Hukum Fourier menjelaskan bahwa semakin besar perbedaan suhu antara dua sisi benda, semakin besar laju perpindahan panasnya. Selain itu, semakin besar koefisien konduksi termal pada benda tersebut, semakin cepat panas akan berpindah melalui konduksi. Hukum Fourier merupakan prinsip dasar yang digunakan dalam analisis perpindahan panas melalui konduksi dalam berbagai aplikasi teknik, seperti perancangan isolasi termal, perancangan alat pemanas, dan banyak lagi. Penguraian prinsip fisika konduksi. Hukum Fourier digunakan untuk menggambarkan perpindahan kalor ini. Hukum Fourier adalah prinsip dasar yang menjelaskan bagaimana panas berpindah melalui konduksi dalam suatu benda padat. Hukum Fourier memberi rumus matematis yang menghubungkan beberapa parameter seperti perbedaan suhu, konduktivitas termal, luas permukaan, dan ketebalan benda untuk menghitung laju perpindahan panas melalui konduksi. Nah, dengan menggunakan rumus hukum Fourier, kita dapat memahami dan mengontrol perpindahan panas melalui konduksi yang memiliki banyak aplikasi dalam ilmu pengetahuan dan teknik, seperti dalam perancangan sistem pemanasan, pendinginan, dan isolasi termal. Baik, untuk pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang konveksi. Prinsip fisika yang kedua ada konveksi atau aliran. Perpindahan panas melalui benda penghantar dengan disertai perpindahan partikel benda penghantar. Selanjutnya akan membahas hukum fisika tentang perpindahan kalor konveksi.
Hukum konveksi Newton menyatakan bahwa laju perpindahan panas melalui konveksi antara permukaan benda dengan fluida, biasanya dinyatakan udara atau cairan, adalah sebanding dengan perbedaan suhu antara permukaan benda atau T1 dan fluida atau T2. Dengan rumus Q sama dengan HA dikali T1 dikurangi T2. Dengan catatan, Q yaitu merupakan laju perpindahan panas dengan satuan watt atau joule per sekon. Kemudian untuk H menyatakan koefisien konveksi dengan satuan watt per meter persegi per derajat Celcius atau watt per meter persegi per Kelvin. Kemudian ada A menyatakan luas permukaan yang terlibat dalam perpindahan panas dengan satuan meter persegi. Kemudian ada T1 yang menyatakan suhu permukaan benda dengan satuan Celcius atau Kelvin. Kemudian ada T2 yang menyatakan suhu fluida sekitarnya dengan satuan Celcius atau Kelvin. Pengertian hukum konveksi Newton sendiri adalah salah satu prinsip dasar dalam ilmu perpindahan panas dan digunakan untuk memahami dan menganalisis perpindahan panas yang terjadi melalui konveksi dalam berbagai aplikasi, seperti pemanasan ruangan, pendinginan mesin, dan proses perpindahan panas industri lainnya. Prinsip utama konveksi adalah hukum Newton pendinginan atau pemanasan. Hukum Newton tentang pendinginan dan pemanasan adalah dua prinsip yang diajukan oleh ilmuwan Sir Isaac Newton yang menjelaskan bagaimana laju perubahan suhu sebuah benda terkait dengan perbedaan suhu antara benda tersebut dengan lingkungannya. Hubungan Newton pendinginan menyatakan bahwa laju perubahan suhu dq per dt suatu benda adalah sebandingan dengan perbedaan suhu antara benda tersebut dan lingkungannya, serta luas permukaan kontaknya. Nah, dq per dt itu min H kali A kali T min TS, di mana dq per dt itu adalah laju perubahan suhu dalam watt. Nah, H adalah koefisien perpindahan panas konveksi cenderung Celcius. A adalah luas permukaan kontak antara benda lingkungan dalam meter persegi. T adalah suhu benda dalam derajat Celcius. TS adalah suhu lingkungan dalam derajat Celcius. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang radiasi. Prinsip fisika yang terakhir yaitu radiasi atau pancaran. Radiasi yaitu perpindahan panas yang terjadi tanpa medium perantara. Selanjutnya kita akan membahas hukum fisika pada radiasi. Yang pertama yaitu ada hukum Stefan Boltzmann, yaitu menyatakan bahwa laju perpindahan panas melalui radiasi benda hitam atau benda yang sepenuhnya menyerap semua radiasi yang datang padanya adalah sebanding dengan kuadrat suhu mutlak benda dan luas permukaan benda tersebut, dan sebanding dengan daya emisivitas benda. Hukum ini dinyatakan dalam persamaan berikut. Rumus dari hukum Stefan Boltzmann yaitu P sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4, di mana P adalah laju perpindahan panas melalui radiasi dalam satuan watt, dan E adalah daya emisivitas benda yang merupakan angka antara 0 dan 1 yang menggambarkan seberapa baik benda tersebut mengeluarkan radiasi. Untuk benda hitam, E sama dengan 1. Selanjutnya, sigma adalah konstanta Stefan Boltzmann dengan nilai sekitar 5,67 dikali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi per Kelvin keempat. Selanjutnya, yaitu A, adalah luas permukaan benda yang terlibat dalam perpindahan panas, yaitu dalam satuan meter persegi. Kemudian adalah T, yaitu suhu mutlak benda
dalam satuan Kelvin. Selanjutnya, hukum fisika yang diterapkan pada radiasi yaitu hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff tentang radiasi menggambarkan hubungan antara daya emisivitas dan daya absorbensi suatu benda terhadap radiasi. Hukum ini menyatakan bahwa pada suhu kesetimbangan termodinamika, daya emisivitas benda sama dengan daya absorbensinya, dengan simbol E sama dengan A. Artinya, benda yang baik dalam menyerap radiasi juga akan baik dalam memancarkan radiasi pada suhu tertentu. Kedua hukum ini sangat penting dalam memahami perpindahan panas melalui radiasi dalam berbagai konteks, termasuk ilmu perpindahan panas, ilmu atmosfer, astronomi, dan teknologi berbasis panas. Hukum Stefan Boltzmann digunakan untuk menghitung laju perpindahan panas radiatif, sementara hukum Kirchhoff membantu dalam memahami sifat radiatif benda dalam berbagai situasi. Penguraian prinsip fisika radiasi. Hukum Stefan Boltzmann digunakan untuk menggambarkan seberapa banyak energi radiasi yang dipancarkan oleh objek pada suhu tertentu. Hukum Stefan Boltzmann adalah suatu prinsip dalam fisika yang menyatakan bahwa daya pancaran radiasi benda hitam atau benda yang sempurna menyerap semua radiasi yang datang padanya, berhubungan dengan suhu absolut benda tersebut. Hukum ini menyatakan bahwa semakin tinggi suhu benda, semakin besar daya pancaran radiasinya. Ini juga menggambarkan bahwa benda-benda yang lebih panas akan memancarkan radiasi yang lebih intens, dan ini memiliki banyak aplikasi dalam fisika, termasuk dalam memahami perilaku bintang, planet, dan objek-objek astronomi lainnya yang memancarkan radiasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang perpindahan kalor yang meliputi konduksi, konveksi, dan radiasi. Semoga penjelasan dari kelompok kami dapat bermanfaat. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.